selesainya. Kita tidak bukan sampai selesai, nanti selesai itu. Sampai selesai, nanti selesai ya. Sampai jam berapa itu posisinya di sini? Oke, Pak Bulipan. Pak selesai. Baiklah, pengawas akan menjelaskan materi SPMI yang akan dibawakan oleh pengawas Indra Fahmi SPD. Terlihat sekarang guru-guru SMP Negeri 6 ya. Gurunya cantik-cantik nih ya. Guru SMP Negeri 6 nih ya. Inilah guru-guru SMP Negeri 6 nih ya. Ini Bu Septi nih ya. Ibu yang cantik. Kita lagi akan menunggu pengawas akan memberikan materi. Inilah wajah-wajah guru SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Pak Soleh. SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Alhamdulillah, baterai lah. Ini, dah, pendek. Ado tigo, baterai tigo, ado tigo. Ado tigo. Tak, boleh tadi. Orang perlu. Nah, ini dia, kita tunggu ya nanti. Itu sekilas saja, mau takkan mampu namanya tuh menguraikan satu persatu, enggak. Kita tengok dasar hukum dari SPM itu, katanya Permendikbud nomor 28 2006 boleh tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Apa isinya? Ya kalau diberikan, kok bagi. Sekarang nggak sompat orang baca ini ya. Nah, kalau lagi di rumah adalah banyak. Makanya kalau di rumah tuh fokuskan di rumah. Nah, ini bapak itu kalau projo apa aja di rumah. Makanya kalau administrasi pengajaran itu, pembelajaran itu kita buat di sekolah. Nah, itulah gunanya. Itulah tujuan dulu ada kan wacana. Bukan meningkat daripada wacana itu bahwa guru mestinya mulai dari pagi sebelum jam 7 itu mengajar tak mengajar dia tetap di sekolah. Itulah maksudnya kemarin itu, agar segala administrasi guru itu disiapkan di sekolah supaya di rumah fokus mengurus anak-anak dan keluarga. Nah, itulah maksudnya. Jadi kadang-kadang di rumah kalau ada permen-permen kan anak kan sabar. Nah, jadi itu tujuan.
permen langsung ya, tanpa diedit. Editnya cuma bentuknya aja dalam bentuk PowerPoint. Kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu. Nah, jadi kebijakan dan proses untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu. Jadi sistem penjualan mutu eksternal pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya ditingkat dengan SPM Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Apa pula maksudnya ini? SPMI ini tak sampai pula ceritanya ke SPMI. Jadi di negara kita ini dalam hal peningkatan mutu pendidikan ada dua sistem yang berjalan, yang berlaku dan berjalan. Satu secara internal, dua secara eksternal. Secara eksternal misalnya itu tadi yang diceritakan Pak Edi itu ada akreditasi. Akreditasi itu adalah sebuah lembaga, Badan Akreditasi Nasional (BAN). Badan Akreditasi Nasional. Tujuannya apa? Bukan sekedar memberikan penilaian, tetapi mereka juga mengambil data. Lalu, tapi yang selama ini kita fokus pada nilainya, karena memang itu yang kita tangkap. Barangkali kita disugesti untuk itu mungkin. Barangkali itu ya. Pokok akreditasi, siapa? Akreditasi nilainya A. Nah, gitu kan. Ada yang terlupakan dari situ. Proses untuk mencapai nilai itu terlupakan. Nah, itulah kadang-kadang kita terpicu untuk mengejar bagaimana kita mendapatkan nilai tinggi, karena kita memang tersugesti untuk terhipnotis. Asumsi kita hanyalah kepada nilai. Padahal bukan. Tujuan BAN itu adalah mengambil sebuah data, memotret sebuah sekolah, lalu potret itu disimpan diambil dalam sebuah instrumen yang disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan asesor membawa suatu gambaran yang utuh tentang sekolah itu. Untuk apa? Agar pengambil kebijakan dapat membantu sekolah itu dalam berproses untuk meningkatkan mutu. Kan itu sesungguhnya. Akan tetapi kita sudah terobsesi bahwa harus nilai tinggi, ya. Salahkah kita? Enggak juga, karena itu pemahaman yang kita dapat seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ada SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Data pokok pendidik. Saya tidak jelaskan ini. Apa kaitannya LPMP tentang sistem penjaminan mutu internal ini? Nah, LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk arahan, dalam bentuk saran, dalam bentuk bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal. Dalam apa? Dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional. Nah, itu peran LPMP di situ. Makanya kalau ada orang LPMP datang, kita tidak usah sungkan-sungkan menampilkan apa adanya. Karena peran mereka adalah itu, dalam perannya dalam membentuk dalam bentuk supervisi,
dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk arahan, dalam bentuk saran, dalam bentuk bantuan teknis, apa saja pada satuan pendidikan. Ya. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dalam pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Jadi fungsinya adalah mengendalikan. Kemudian sistem pendidikan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar SPMP bertujuan untuk menjamin pemenuhan mutu standar pada satuan pendidikan secara sistematik, holistik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara menyeluruh. Budaya mutu. Budaya mutu. Jadi kalau kata Pak Edi tadi ada tergambar bahwa ketika kita disemangati, kita berbuat. Ketika RPP-nya diperiksa, RPP-nya lengkap. Ketika ada orang yang mengontrol kita harus masuk kelas, kita masuk kelas. Bagus seperti itu, tapi itu baru tahap pelaksanaan disiplin ketika diperintah. Coba bayangkan, saya bandingkan, saya gambarkan. Kalau pacu jalur itu tidak ada orang yang perintah kita, tapi tetap kita pergi. Menurunkan jalur aja, jalur awak, tetap kita pergi tanpa ada yang diperintah. Siapa yang perintah? Dari dalam hati kita. Kenapa? Karena jalur lama budaya. Itulah yang dituju oleh SPMI. Budaya mutu, budaya disiplin, budaya bersih. Budaya disiplin bagaimana kalau sudah membudaya? Reload. Kita akan disiplin tanpa ada yang perintah. Kita akan bersih tanpa ada yang mengontrol. Kita akan buat RPP tanpa ada yang mensupervisi, karena dia sudah menjadi budaya. Itu yang dituju dari SPMI. Budaya mutu. Ini dia yang ditekan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas SPMI Dikdasmen dan SPME Dikdasmen. Apa itu SPMI Dikdasmen? Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A, direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu dia. Itu dasar hukumnya. Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Selama ini sudah ada enggak? Nanti kita jawab. Sebelum permen ini sekolah melaksanakan penjaminan mutu dah ya. Ini siklus. Kalau ada yang ikut ZOM kemarin, ada yang ikut ZOM. Inilah siklus SPMI ada di dalam permennya. Di permennya, kalau permen itu dia sudah bersifat teknis, itu sudah bisa dilaksanakan, tidak perlu lagi juknis. Nah itu dia. Ya. Nah, yang barang besar pandai-pandai di depan. Ini siklus. Menentukan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Ini ada enggak kemarin ini di dalam job siklus ini dilalui menentukan mutu. Kalau dalam siklus kemarin yang dijelaskan narasumber itu, siapa yang ikut kemarin? Ada kan? Yang kelemahannya dalam meeting itu, itulah kadang-kadang awak konek, awak, kan? Awak kan foto awak itu, awak santai awak lain kopi awak dulu. Tinggal satu sesen atau setengah sesen, tidak nyambung dan apa ayah awak mengerjakan. Ini maksudnya kalau dalam siklus itu penetapan standar mutu.
menentukan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. 8 standar mutu. Artinya proses ini adalah mulai dari pengisian instrumen PMP. Yang 2020 sudah ada, Pak. Oke lah, sekarang kita akan memang pada tanggal untuk 24 orang PMP akan turun kemari untuk penjelasan dari pengawas kita SPMI. Sekian, terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam besok hari Selasa. Jos.